Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, kita akan membahas suatu kitab. Kita akan memulai pembahasan kitab dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yakni kitab Tibbun Nabawi, di mana kitab ini membahas tentang pengobatan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang kita kenal sebagai Al-Imam Al-Faqih Ahlul Hadith, di mana beliau dijuluki oleh para ulama sebagai Syekhul Islam kedua setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ialah murid langsung dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di mana Ibnu Qayyim sendiri rahimahullah ialah seperti gurunya, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Selayaknya gurunya yang banyak ahli dalam berbagai macam cabang-cabang ilmu, baik itu ilmu hadis, ilmu fiqh, manhaj dan aqidah, dan cabang-cabang ilmu lainnya, di mana para ulama mengatakan bahwa ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membahas suatu cabang ilmu, tidaklah melainkan ia ahli terhadapnya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Al-Imam, di sini membawakan kitab Tibbun Nabawi, di mana kitab ini fokus membahas tentang pengobatan Nabi, khususnya di bidang penyakit jasmani, di mana untuk penyakit hati beliau juga memiliki kitab khusus yang namanya Ad-Da' wad-Dawa, di mana beliau panjang lebar menjelaskan apa-apa saja penyakit hati dan bagaimana
obat atau penawarnya di dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa. Namun kitab yang akan kita bahas pada kali ini ialah kitab Tibbun Nabawi, di mana beliau membahas pengobatan-pengobatan Nabi, pengobatan-pengobatan ala Nabi yang berasal atau didasarkan dari riwayat-riwayat atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Al-Imam memulai kitabnya, muqaddimahnya, dengan mengatakan bahwa Tibbun Nabawi, yaitu ilmu pengobatan dari Rasulullah SAW, itu ialah ilmu dokteran atau ilmu pengobatan yang dimana ilmu tersebut tidaklah sebanding dengan ilmu kedokteran yang ada. Tidaklah sebanding, tidaklah dicapai atau setara dengan ilmu kedokteran pada umumnya. Beliau mengatakan dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, di mana kitab tersebut merupakan kitab besar, di mana Tibbun Nabawi ini ialah termasuk di dalamnya, di mana beliau menyebutkan dalam kitab tersebut bahwa ilmu pengobatan Nabi, Tibbun Nabawi, itu tidak mampu dicapai oleh pakar kedokteran yang paling banyak keilmuannya dan yang paling berpengalaman di masanya. Dan beliau mengatakan dalam kitab tersebut juga, perbandingan ilmu kedokteran dibandingkan dengan kedokteran Nabi atau pengobatan Nabi itu seperti ilmu kedokteran orang-orang awam dibandingkan dengan ilmu kedokteran yang ada pada dokter itu sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa Tibbun Nabawi atau pengobatan Rasulullah itu lebih unggul secara mutlak dari ilmu kedokteran yang kita ketahui. Dan sebagaimana prinsip Islam bahwa apa yang dibawakan oleh kitab, dibawakan oleh Al-Quran, dan dibawakan oleh Rasulullah SAW ialah hak secara mutlak. Tidaklah sesuatu diuji, tidaklah sesuatu dinilai melainkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, melainkan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar, pemahaman yang sesuai dengan pemahaman beliau SAW dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka. Maka dari itu ilmu kedokteran tidaklah menjadi suatu penilai, tidaklah sebagai suatu acuan yang akan menilai dalil-dalil nakli atau nas-nas dari Al-Quran atau As-Sunnah dalam hal pengobatan atau apapun itu. Melainkan
Al-Quran lah atau As-Sunnah lah yang akan jadi penilai, yang akan jadi tolak ukur, yang akan jadi timbangan bagi ilmu-ilmu kedokteran yang kita ketahui. Jadi ilmu tibbun nabawi atau pengobatan-pengobatan dari Nabi itu hak secara mutlak. Tidaklah dinilai, tidaklah dikoreksi, tidaklah dikonfirmasi dengan ilmu kedokteran yang ada. Tetapi ilmu kedokteran itulah yang harus dipilah, yang harus dinilai, yang harus diukur dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Imam, menyatakan melanjutkan bahwa ada klasifikasi penyakit, pembagian penyakit, yakni ada 2 macam. Beliau mengatakan membagi penyakit sebagai penyakit hati dan penyakit jasmani. Dan keduanya ialah disebutkan di dalam Al-Quran. Penyakit hati disebutkan dalam Al-Quran, dan penyakit jasmani juga disebutkan dalam Al-Quran. Untuk pembahasan kali ini kita fokus membahas penyakit hati. Sekilas membahas penyakit hati, karena panjang lebar dalam masalah ini ialah dalam kitab beliau Ad-Da' wad-Dawa. Jadi kita akan bahas sekilas saja. Bahkan beliau pun dalam kitab Tibbun Nabawinya itu juga membahas hanya sekilas saja. Beliau menyebutkan bahwa penyakit hati itu terbagi 2. Ada yang namanya penyakit syubhat, yakni penyakit hati yang menyebabkan atau hati tersebut memiliki keraguan-keraguan, kerancuan-kerancuan, atau dalam kata lainnya berburuk sangka terhadap apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan hati tersebut membuat seseorang menjadi rusak agamanya, membuat seorang menjadi rusak pemikirannya. Itulah penyakit hati yang namanya penyakit syubhat. Yang kedua ialah penyakit syahwat, merupakan penyakit hati yang didorong oleh syahwat. Penyakit syubhat disebutkan di dalam Al-Quran. Dijelaskan salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 10. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah penyakitnya, penyakit hati mereka. Ayat ini membicarakan tentang sifat atau kelakuan dari orang-orang munafik, di mana ayat sebelumnya menyatakan, Allah mengatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Dan di antara manusia ada yang menyatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, dan mereka sebenarnya bukanlah termasuk orang-orang yang beriman.
Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang menyatakan bahwa kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Tetapi mereka sebenarnya tidaklah beriman, sesungguhnya tidaklah termasuk orang-orang yang beriman. Selanjutnya Allah melanjutkan di ayat berikutnya, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah, hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tidaklah mereka menipu kecuali sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Mereka hendak menipu Allah, hendak menipu orang-orang beriman, tetapi sesungguhnya Allah tidak akan tertipu. Malah mereka lah yang menipu diri mereka sendiri. Selanjutnya Allah melanjutkan di ayat berikutnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Orang-orang yang menyatakan beriman kepada Allah, tetapi sesungguhnya di dalam hati mereka itu tidaklah beriman sama sekali, yakni orang-orang yang munafik, di mana mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, tetapi mereka sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Hal ini dikarenakan karena di dalam hati mereka ada penyakit. Allah takdirkan di dalam hati mereka ada penyakit. Maka dengan itu mereka bersikap seperti itu. Allah menjadikan di dalam hati mereka ada penyakit sehingga mereka menjadi munafik. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Maka Allah tambah penyakit itu. Tambah penyakit hati mereka itu. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih dengan apa yang mereka dustakan. Jadi orang-orang munafik, orang-orang yang hendak menipu Allah, yang sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri, Allah ancam dengan azab yang sangat pedih terhadap apa yang mereka dustakan. Jadi inilah penyakit hati, penyakit syubhat, penyakit yang membuat keraguan-raguan, penyakit yang membuat seseorang berpaling dari keimanan, berpaling dari ketakwaan, berpaling dari apa yang diturunkan oleh Allah, baik dalam kitabnya maupun melalui lisan nabinya. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa ada penyakit hati, yaitu penyakit syubhat. Di ayat yang lain Allah juga mengatakan bahwa di dalam surat
Al-Mudaththir ayat 31, Allah berfirman, wal yaqulal ladzina fi qulubihim maradun, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, wal kafiruna madza aradallahu bihadza mathala, wal kafirun, supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, madza aradallahu bihadza mathala, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai perumpamaan. Jadi ayat ini juga menyatakan bahwa penyakit hati itu ada, yang mana di sini merupakan penyakit syubhat, penyakit hati syubhat, kerancuan berpikir, kerancuan atau keraguan dalam agama, mempertanyakan agama, yang mana agama ini sudah jelas. Mereka tetap bertanya, atau dalam kata lain, bertanya tidaklah bertanya untuk mencari tahu, tetapi bertanya karena mencela gitu. Bertanya untuk mencemooh atau mencari-cari kesalahan, padahal kesalahan tidak ada sama sekali dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi mereka tetap, orang-orang yang ada penyakit hati dalam hatinya, penyakit syubhat, mereka mencari-cari takwil batil terhadap apa yang diturunkan oleh Allah dan dibawakan oleh Rasulullah SAW. Beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah melanjutkan pada ayat surah An-Nur ayat 48 sampai 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengatakan, wa idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun, dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul mengadili di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Wa ayyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin, tetapi jika keputusan itu untuk kemaslahatan mereka, untuk kebaikan mereka, untuk keuntungan mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Afi qulubihim maradun amirtabu am yakhafuna ay yahifallahu alaihim wa rasuluh. Apakah ketidakdatangan mereka itu karena dalam hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu-ragu, atau karena takut kalau saja Allah dan Rasulnya berlaku zalim kepada mereka? Bal ulaika humul zalimun, sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat ini menyatakan bahwa lagi-lagi sifat-sifat orang munafik, sifat-sifat orang yang memiliki penyakit dalam hatinya, di mana ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu, mengadili sesuatu terhadap mereka, mereka menolak atau menolak untuk datang.
Tetapi ketika keputusannya atau kemaslahatannya menurut mereka menguntungkan mereka, orang-orang munafik datang dengan patuh. Seakan-akan mereka lah menganggap diri mereka sendiri sebagai orang yang patuh kepada Rasulnya. Tetapi sesungguhnya tidak. Allah menyatakan, apakah dalam hati mereka ada penyakit? Atau karena mereka ragu-ragu, atau karena takut kalau saja Allah dan Rasulnya berlaku zalim kepada mereka. Dan Allah melanjutkan, sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Ini terlihat pada orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Ketika ada panggilan jihad, mereka mengambil atau beralasan untuk menolak, menyampaikan uzur-uzur mereka, menyampaikan alasan-alasan mereka kepada Rasulullah untuk tidak ikut jihad. Dan alasan-alasan tersebut ialah alasan-alasan yang tidak termasuk uzur syar'i, atau mereka berbohong kepada Rasulullah SAW. Tapi pada perkara-perkara yang menguntungkan mereka berbaris di paling depan. Mereka yang terdepan dalam hal itu. Jadi seenak hati mereka saja. Ketika dipanggil untuk berjihad, mereka menolak. Tetapi dipanggil untuk kebaikan atau kemaslahatan atau keuntungan bagi mereka datang. Karena orang-orang munafik, sesungguhnya mereka di dalam ayat ini Allah menyatakan memiliki penyakit pada hatinya, ragu-ragu atau berburuk sangka kepada Allah dan Rasulnya, sampai-sampai mereka mengatakan bahwa Allah dan Rasulnya bisa saja berbuat zalim kepada mereka. Tapi sesungguhnya ialah dalam ayat ini Allah membantah, di mana mereka lah yang zalim. Mereka yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Tidak mengikuti al-haq, tidak mengikuti petunjuk dari Allah melalui Rasulnya, tidak patuh terhadap Rasulullah SAW. Maka mereka lah yang sebenarnya orang-orang yang zalim. Yang mana terutama mereka zalim terhadap diri mereka sendiri. Ayat-ayat yang kita bacakan tadi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahwa semua ayat-ayat tersebut ialah berkaitan dengan penyakit syubhat atau keraguan, penyakit hati syubhat. Kemudian beliau melanjutkan pada pembahasan penyakit hati yang kedua, yakni penyakit syahwat. Beliau membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya nisa'an nabiy
lastunna ka ahadim min nisa'i in ittaqaitun. Hai istri-istri Nabi, kalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kalian bertakwa. Fala takhda'na bil qaul, maka janganlah kalian tunduk dalam berbicara, yakni berlemah lembut dalam berbicara. Fayatama'al ladzi fi qalbihi maradun, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, yakni penyakit syahwat. Fala takhda'na bil qaul fayatama'al ladzi fi qalbihi maradun, maka janganlah kalian tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, yakni penyakit syahwat. Ayat ini berkaitan dengan penyakit syahwat, yakni zina atau dorongan terhadap zina. Demikian juga yang sejenisnya. Demikian Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa ada penyakit hati yang namanya penyakit syubhat dan ada yang penyakit syahwat. Allahu a'lam bissawab. Demikian pembahasan kita terkait muqaddimah dari kitab Tibbun Nabawi oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di mana beliau pada muqaddimahnya menyatakan bahwa ilmu terkait pengobatan nabawi itu lebih tinggi dan tidak bisa dibandingkan dengan ilmu kedokteran yang kita ketahui, karena ilmu pengobatan atau ilmu dari Nabi SAW ialah al-haq, kebenaran yang mutlak, kebenaran yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun itu tidak bisa membantah, tidak bisa mengkoreksi apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bukanlah ilmu pengobatan Nabi ini yang diperiksa atau dikonfirmasi dengan ilmu kedokteran yang kita ketahui, melainkan ilmu kedokteran yang kita ketahui lah yang patut untuk diperiksa atau patut untuk dikonfirmasi dengan ilmu Tibbun Nabawi. Karena ilmu kedokteran saat ini ataupun yang dulu ataupun yang sekarang ataupun yang kita para dokter juga mempelajarinya, itu semua tak lain ialah ilmu yang berkembang, ilmu yang berubah-ubah, ilmu yang tidak sama di antara suatu waktu dan waktu yang lainnya, berubah-ubah, advancing, atau bisa dikatakan kebenaran yang di dalam ilmu tersebut ialah bersifat muqayyad. Artinya tergantung, kebenaran di dalam ilmu tersebut tergantung apakah diterima dan tidak menentang
Al-Quran dan Sunnah, atau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika bertentangan, maka kita tinggalkan, maka kita akan tolak ilmu-ilmu tersebut. Dan juga kita ketahui bersama, ketika kita mempelajari ilmu kedokteran, bahwa di tahun yang waktu dulu-dulunya, yang dimana dikatakan itu salah, ternyata di waktu sekarang dinyatakan itu adalah benar, atau hal yang bermanfaat, atau hal yang baik. Demikian juga dulunya yang dinyatakan bermanfaat, sekarang ternyata dilarang ilmu kedokteran. Nah, itulah berkembangnya atau berubah-ubahnya ilmu kedokteran, dan tidak bisa dibandingkan dengan ilmu yang hak, ilmu yang pasti, ilmu yang telah mutlak, ilmu yang tidak berubah-ubah lagi, ilmu yang pasti kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kita sudah bahas penyakit, jenis-jenis penyakit, yaitu penyakit hati dan penyakit jasmani, di mana pada kali ini kita membahas penyakit hati, yakni ada dua, penyakit syahwat, penyakit syubhat, penyakit syahwat. Dan apa itu penyakit-penyakit tersebut kita sudah bahas. Dan di pertemuan berikutnya kita insya Allah akan melanjutkan kepada jenis penyakit yang selanjutnya, yaitu penyakit jasmani, insyaallah ta'ala. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.